Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. This romantic time in your presence, di waktu yang begitu romantis dengan Tuhan, bukankah Engkau adalah kasih? Engkau yang mengajari kami cinta. Kami tidak mau berpisah denganmu selamanya. Tuhan, Kau terlalu baik, kami tidak layak. Tapi terima kasih ya, Kau menerima kami apa adanya. Sampaikan firman-Mu, jemaat-Mu butuh. Dan hidupkan hati yang mati, hubungan yang rusak denganmu. Dan hamba berdoa, Engkau akan mengembalikan masa depan kepada barang siapa yang percaya. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita ambil Alkitab dan catatan. Dan juga jangan lupa ya, nanti saya akan tumpang tangan ke tablet yang masuk semua permohonan doa. Jadi masukkan sepanjang acara saat teduh ini. Jangan lupa supaya nanti kita doakan bersama dengan tim doa. Yang belum subscribe YouTube juga segera subscribe. Tekan tombolnya dan Anda akan mengikuti apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan hari ini saya ingin bicara satu topik yang istimewa. Saya berikan judul Hindari Kuburan Iman. Diambil dari perikop cerita kebangkitan Yesus di hari Minggu pagi itu. Kita lihat di Lukas pasal yang ke-24. Di bahasa Indonesia, Lukas 24 itu nggak dimulai dari ayat 1 di perikop kebangkitan Yesus itu dimulai dari ayat pasal sebelumnya tapi ayat terakhir 56b. Memang agak unik sih, tapi saya akan baca dari sana ya. Hindari kuburan iman. Ya. Jadi Lukas 23 56b mulai hingga pasal 24 ayat pertama. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur. Membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka sini para wanita. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Ulang lagi di ayat 56b tadi. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Itu hari Sabtu. Hari Sabtunya orang Yahudi, hari Sabtunya kita juga. Nah, hari Sabat itu mestinya shalom peace, damai sejahtera. Tapi not for people, bukan bagi mereka murid-murid Yesus. Waktu itu suasananya cukup mencekam, karena Yesus mati itu dieksekusi. Dan orang-orang Kristen, istilahnya zaman itu, dianiaya. Dalam suasana yang terhimpit, yang dalam kondisi yang putus asa, saat itu juga iman tidak boleh mati. Apapun kondisi keadaan yang kau hadapi, imanmu harus hidup. Kenapa imannya Maria ini, Maria Magdalena, Yohana, Maria, Ibu Yakobus, 3 wanita yang pergi ke kuburan itu, kenapa iman mereka lagi hidup ya? Padahal mereka kira Yesus mati. Nah kita ini loh tahu Yesus hidup, kok imannya mati? Kondisi aja tidak merampas mereka punya iman. Kondisi itu tidak membuat mereka putus asa atau pengharapan. Padahal mereka tidak percaya atau mereka tidak sadar bahwa Yesus segera akan dibangkitkan. Kalau kita kan tahu dari Alkitab, sudah jadi cerita Paskah. Mereka itu nggak punya pengetahuannya. Cintanya sama Tuhan itu cinta bulat hati sampai mati. Mereka aja tidak menyerah. Apalagi kita yang tahu Yesus hidup selama-lamanya. Dan dia adalah Allah yang dibangkitkan. Hari Sabat itu hari Sabat yang sangat stres sekali. Mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi hati mereka gelisah. Tapi bagaimanapun juga pagi-pagi hari benar, di ayat 1 dikatakan, mereka pergi ke kuburan, membawa rempah-rempah. Dan mereka waktu sampai sana, mendapati bahwa batu sudah terguling dari kubur itu. Lihat ayat 3. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Lah iya, tentunya cari Yesus kok di kuburan. Kadang-kadang kita itu mencari apa yang benar di tempat yang salah, yang nggak menemukan. Kita mau cari belas kasihan Tuhan tapi dengan ngomel-ngomel. Itu kuburan.
Kita mau diberkati, tapi pesimis sekali. Itu kuburan, nggak ada Yesus di sana. Nggak ada rencana Tuhan, nggak ada berkat Allah. Kita ini mau mengalami Tuhan, tapi negatif thinking itu yang di-entertain di dalam benak pikiran. Bagaimana bisa terjadi pencerahan? Setiap firman yang masuk ke dalam kepala kita dan hati kita langsung dicuri oleh burung-burung iblis. Belum tertanam, belum berakar, belum bertumbuh, belum bersemi, belum berbuah, sudah langsung dicuri. Jangan cari apa yang benar, jangan berharap menemukan rencana Tuhan di tempat yang salah. Mau cari jodoh kok didugem. Cari ya di antara saudara-saudara seiman. Kalau mau keluarga yang bahagia loh ya, kalau mau long term vision for your family, kalau kita ini punya visi keluarga yang bahagia, carilah juga pasangan di tempat yang seharusnya. Saya melihat ini, sesuatu kata ayat 3 ini sangat-sangat powerful sekali. Saya baca sekali lagi. Dan setelah masuk mereka, Maria dan Yohana ini, tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Begini loh, Tuhan memang tidak izinkan mereka ketemu mayat. Why? Karena siapa cari Yesus tidak akan ketemu mayat. Siapa cari Tuhan Yesus akan menemukan rencananya. Barang siapa cari Tuhan ketemu kehidupan. Siapa cari kakinya Tuhan untuk tersungkur di situ akan ketemu wajahnya. Dan kalau kita ketemu wajah Tuhan, kita ketemu tangannya. Tuhan pasti berbuat sesuatu, perbuatannya besar. Dan malah kita masuk ke dalam rencananya. No one, tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan ketemunya mayat. Gak ada orang yang cari Kristus jadi mati rohani, itu gak ada. Gak ada orang yang dekat sama Tuhan, suam kuku itu gak bisa. Karena itu datanglah pada Tuhan. Sekalipun kita sedang imannya sempoyongan, atau kita sudah compang-camping roh kerohanian, tetap datanglah ke Tuhan. Datang ke Tuhan itu di-fix, pasti akan diperbaiki. Karena Tuhan itu pabriknya kita. Tuhan itu yang mengerti spare part hidup kita. Gak ada kata terlambat. Selama Anda masih hidup, ada nafas di hidungmu, dari paru-paru, berarti masih ada kesempatan untuk datang ke Yesus. Dan yang datang ke Tuhan, pasti ketemu kehidupan. Tuhan tidak izinkan 3 orang yang mencari dia ketemu mayat. Tapi di sana ada malaikat. Ya, kita baca ayat 4. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ini bukan manusia, karena pakaian mereka mau dicuci pakai deterjen apapun juga nggak bisa seputih kilau itu. Ini malaikat. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa you mencari dia yang hidup di antara orang yang mati?" Ditegur sama malaikat itu dengan kasih. 2 malaikat, bentuknya, wujudnya 2 pria dengan baju berkilau-kilauan. Menegur wanita itu, "Mengapa kamu cari dia dengan D huruf besar yang hidup di tempat yang mati?" Ya, jangan lari dari hadirat Tuhan. Jangan cari Kristus di kuburan. Apapun yang terjadi di hidupmu, tetap cari Tuhan, itu poin pertama. Tulis itu. Hindari kuburan iman, lalu kita kemana? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu Tuhan. Kita pergi kemana kalau kita mau melihat terobosan, kalau kita mau melihat jawaban, kalau kita mau melihat rancangan-rancangan Tuhan. Pergi kemana? Jangan ke kuburan. Pergi di mana ada kehidupan. Ya kan? Lalat kan suka kotoran. Anak Tuhan suka hadirat Tuhannya. Karena itu, jangan lari dari hadirat Tuhan. Itu bukan destinasimu. Karena engkau dan aku sudah dibeli dengan darah yang mahal. Kita hanya punya satu tujuan untuk lari ke situ, yaitu kepada hadiratnya, kepada firman-Nya, kepada apa yang baik dan benar, sesuai dengan yang diajarkan oleh Kristus kepada kita dan yang telah diteladankan oleh Tuhan. Mengapa kamu cari dia yang hidup di antara orang mati? Mereka ditegur atau disadarkan atau dikoreksi oleh malaikat-malaikat itu. Ya, tetap cari Tuhan, jangan cari mayat. Motivasi mereka dibenarkan, meskipun mereka bawa rempah-rempah, itu bukan alasan. Ya,
Kematian itu mau diwangi-wangiin juga nggak akan pernah jadi harum. Coba ikan yang busuk dikasih parfum, baunya setengah mati dihirup. Yang mati ya mati. Biar orang mati, kuburkan orang mati, kamu ikut aku, kata Tuhan. Kamu ikut orang hidup. Jangan coba tutup-tutupi dosa. Dosa bukan untuk diperbaiki, dosa itu untuk ditinggalkan. Kepahitan itu bukan untuk dibumbui. Ya sudah, aku kepahitan tapi dikasih tambahin kerohanian. Tapi kalau orang itu berubah, saya akan berubah pula. Jangan dikasih wangi-wangian. Kepahitan itu harus diakui, kita harus bertobat daripadanya, dan ditinggalkan. Tinggalkan kuburan. Lari dari dosa sekencang-kencangnya. Lari dari pikiran yang salah. Kuburan mayat itu juga bicara tentang apa? Perkataan-perkataan yang mendukakan Roh Kudus. Beberapa orang suka mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat hati Tuhan duka. Seperti saling menghakimi. Atau kadang-kadang kita bisa bercanda di luar batas. Atau bisa jadi kita mengucapkan sesuatu yang seolah-olah menantang Tuhan dan mencobai Dia. Kalau Anda menyadari, Anda pernah ngomong sesuatu lalu Anda menyesal, perasaan gak enak, Tuhan itu gak marah kok. Tapi akui aja di hadapannya dan katakan, ampuni aku lancang bicara. Apalagi kalau perbuatan-perbuatan kita yang sungguh-sungguh melanggar firman Allah, itu kuburan semua. Itu mayat di dalamnya. Di dalamnya ada bangkai. Tinggalkan dari hidupmu itu. Tanggalkan dosa dan beban yang merintangi. Berlari pada tujuan. Tetap cari Tuhan. Apapun terjadi di hidupmu, tetaplah cari wajahnya. Tapi mungkin Anda bisa bertanya, kenapa Tuhan taruh malaikat ya di kuburan ya? Katanya nggak boleh cari Tuhan di kuburan. Tapi Tuhan tahu pasti ada orang-orang yang kesasar ke situ. Pasti ada insan manusia yang tersesat ke sana. Salah tempat. Makanya Tuhan itu baik ya, dikasih 2 malaikat. Tapi kalau Anda mau ketemu Yesus secara pribadi, bukan hanya malaikat saja, jangan ke kuburan, ke firman. Semua yang benar, yang mulia, yang kudus, layak didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, pikirkan semua itu. Nah, itu adalah kebangkitan. Pikiran yang terbalik dari itu, yang negatif, yang pesimis, yang menghakimi, yang ngomel melulu, yang gak pernah percaya, yang kita merasa lebih pintar dari Tuhan, kecewa sama yang Maha Kuasa, itu semuanya adalah belongs to death, atau adalah kematian. Hati-hati ya, jangan pegang kematian kalau Anda mau mengalami kuasa kebangkitan. Tuhan taruh malaikat di sana. Tapi saya sih nggak puas, saya nggak kagum sih wanita-wanita ini ketemu sama 2 orang pria berkilau-kilauan. Harusnya mereka ketemu Yesus. Ya. Sekalipun banyak orang kesaksian waktu dia lagi down, ngalami sesuatu pertolongan Tuhan, puji Tuhan. Tetapi setelah Anda dibangkitkan, ayo bangun hidupmu di atas dasar imanmu yang kudus. Jangan jatuh bangun melulu. Cari Tuhan, tetap cari Tuhan, terus cari Tuhan, bangun terus di atasnya. Ya. Ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini. Malaikat itu berkata begini, dan ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Garis bawahi kata itu, ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Yaitu ayat 7, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu intisari Injil juga. Ayat 8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid. Mestinya 12 minus Yudas. Dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala atau Maria Magdalena, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Ayat 6 bunyinya begini. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu. Malaikat mengingatkan. Ayat 8, sungguhan mereka ingat perkataan Tuhan. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu.
Lalu setelah mereka kembali dari kubur, mereka sadar Yesus tidak di situ. Kuburnya sudah kosong. Kalau mau ketemu Tuhan, malah harus ke Yerusalem. Ya kan? Di dalam rencana Tuhan. Kan Tuhan bilang dari dulu, tunggu aku di situ sampai kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Aku sudah nggak ada di kuburan. Aku sudah ada di ladang misi. Aku sudah ada di dalam ladang responsibility. Aku sudah ada di dalam medan tanggung jawabmu. Aku ada di dalam keaktifanmu. Bukan hanya imannya aktif, hidupnya aktif juga. Ya, aku tidak ada di dalam roh mengasihani diri sendiri. Aku sedih, duduk sendiri, ambil tali, mau bunuh diri, tutup pintu. Sendirian di situ meratapi nasib. Aku tidak ada di sana. Keluar dari kamarmu. Bergaul dengan baik dan benar. Ya kan? Cari pertolongan. Cari anak-anak terang. Lakukan tanggung jawabmu. Kalau memang perlu masak, rapi-rapiin rumah. Jikalau ibu rumah tangga. Kalau yang sekolah, jangan bolos, jangan drop out. Karena itu tanggung jawab panggilanmu sebagai mahasiswa. Kalau bekerja, bekerjalah sungguh-sungguh. Ya, aku sudah ada di dalam keramaian Yerusalem. Aku sudah ada dan berada persis di tengah-tengah aktivitimu. Dalam kegiatan sehari-harimu. Aku ada di situ. Cari aku di sana. Kamu akan temukan. Jangan cari di ratapan. Ya. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Dan setelah mereka kembali dari kubur nih wanita-wanita, mereka langsung menceritakan semuanya. Mengingat saja nggak cukup, mereka ceritakan. Poin nomor 2, gimana hindari kuburan. Bukan hanya tetap cari Tuhan. 2, perkatakan firman. Acquire the habit of quoting and memorizing scriptures for yourself. Mulai adopsi sebuah kebiasaan baik untuk menghafal. Hafal seluruh Alkitab sih nggak bisa, tapi hafal ayat-ayat yang berguna, yang bisa langsung di luar kepala. Meskipun nanti ada banyak ayat kita nggak hafal, tapi kita tahu kira-kira di mana kita buka lagi, jadi ingat kembali. Tapi biasakan adopsi sebuah gaya hidup yang suka mengingat scriptures atau firman, sehingga bisa quote atau sehingga bisa mencetuskannya, atau bisa bukan untuk menggurui orang lain, tapi kau gunakan untuk dirimu sendiri. Quoting the scriptures atau bisa mengutip ayat-ayat. Apalagi ketika kita masuk pencobaan. Yesus di padang gurun, ingat. Setan pakai ayat juga, tapi Yesus yang punya ayat. Yesuslah firman. Dia berkata, ada tertulis, ada tertulis. Nggak bisa apa-apa tuh setan. Itu yang disebut dengan ayat emas. Waktu kita sekolah minggu zaman dulu, yang Kristen dari dulu ya, selalu guru memberikan gini. Ayat emas hari ini apa? Temukan ayat-ayat emasmu. Bukan pilih-pilih firman, kalau baca ya teratur, Kejadian sampai Wahyu. Tetapi ada ayat-ayat yang merema, yang melompat, ayat-ayat kang guru di dalam hatimu. Perkatakan firman. Hindari kata-kata perbicaraan yang tidak perlu, pertikaian atau silat kata semata-mata. Hindarilah gosip, fitnah. Hindari yang gitu-gitu. Hati-hati gunakan lidah, karena lidahmu itu kehidupan. Jangan sampai lidahmu jadi kematian. Kalau lidah kita itu kehidupan menjadi kematian, betapa matinya kerohanianmu. Mata kita ini terang tubuh. Nah kalau mata kita ini gelap, betapa gelapnya terangmu. Makanya ada orang-orang gak bisa tahan nafsu. Karena dia melihat melulu. Yang dia lihat gak keruan. Gimana dia bisa tahan? Karena mata adalah jendela tubuh. Nah, lidah itu pewarna sifat. Lidah itu adalah atmosfer jiwa kita. Hawa, seperti kalau remote kontrolnya AC itu di setel 18 derajat. Lidah itu yang setel derajatmu di hadapan Allah. Pastikan kau katakan iman, kehidupan. Katakan kata-kata minimal yang positif. Itu aja orang dunia bisa. Tapi katakan firman, hanya anak-anak Tuhan yang mampu. Karena ada kuasa. Karena Yesus waktu mengucapkan firman, jadilah, maka jadilah terang, jadilah cakrawala. Tahukah, mulutmu bisa membunuh, mulutmu bisa mencipta. Pastikan mulut kita bukan kuburan. Mulut kita itu kebangkitan. Amin. Tetap cari Tuhan, perkatakan firman. Saya sudah mau selesai di ayat 11 dan sampai ayat yang ke-12.
Tetapi bagi mereka ini rasul-rasul sekarang, bukan wanita-wanita. Murid-murid Yesus 11 orang itu. Perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Disayangkan. Perkataan wanita itu loh, seakan-akan omong kosong katanya. Mereka nggak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Rasul gegabah ini. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Konyol sekali. Dikasih muda kok mau susah. Itulah hati orang yang selalu curiga, senantiasa. Manusia yang hidup dalam trauma itu menyusahkan hidupnya sendiri. Lalu dia akan menyusahkan orang lain juga. Poin nomor 3 ya. Kalau kita mau menghindari kuburan dan kita mau lihat senantiasa kehidupan, artinya kemanapun kita pergi, nggak sempurna hidup ini, nggak smooth, melulu atau mulus selalu. Enggak loh ya, enggak. Kalau orang berkata hidup mulus selalu, ikut Yesus itu enak terus, bohong. Selalu ada up and down tantangan. Tapi Tuhan berjanji, kemanapun kita pergi, kemanapun Tuhan membawa kita dalam rencananya, selalu berujung rumput hijau, air tenang. Benar, situasi belum berubah pun itu kondisi hati. Jangan susahkan hidupmu dan susahkan hidup orang lain. Kalau kita nggak mau lihat kuburan, tapi rumput hijau dan air tenang, pastikan poin 3 ini kita hayati dan lakukan. Kita hidupi. Belajar percaya dan mempercayai. Nah, belajar percaya itu sama Tuhan. Mempercaya itu manusia. Belajar mempercaya orang sekalipun selalu beresiko. Tahu nggak yang paling beresiko itu adalah percaya sama manusia. Percaya diri juga resiko. Emangnya diri kita itu bisa dipercaya? Tapi apapun resikonya, tetap rencana Tuhan itu melibatkan orang dalam hidup kita. Kita harus belajar mempercayai. Nah, ini rasul-rasul ke-11 murid ini gagal percaya dan gagal mempercayai. Mereka gagal percaya karena Yesus pernah ngomong sama mereka, nanti gimana dia akan bangkit segala. Dia gagal mempercayai wanita-wanita itu paling tidak 3 itu penuh reputasi. Tapi perkataan wanita perempuan-perempuan itu dianggap omong kosong. Siapa yang rugi? Bukan sang saksi. Yang mendengarkan kesaksian itu yang rugi sendiri. Kalau dia selalu menaruh rasa curiga, malah perlu lari-lari ke kuburan, toh nggak ketemu, kecuali ketemu kain kapan. Lalu nanti dia bertanya, bengong lagi hatinya, dalam hatinya dia bertanya apa yang telah terjadi. Apa susahnya sih percaya saja? Loh, sana bilang gampang, percaya saja. Tapi kalau nggak terjadi gimana? Nggak ada orang percaya itu kecewa, itu nggak ada. Orang percaya, dia mungkin pengetahuannya nggak sempurna, tapi ketika dia nggak dapat sesuai kepercayaannya, kepercayaan yang sama yang awal tadi, yang original itu, akan menuntun membantunya untuk tetap bisa dalam mendapatkan jawaban doa sekarang atau belum, atau mendapatkan jawaban yang beda. Kepercayaan itu tetap adalah iman yang bisa sustain dia untuk berharap sama Tuhan. Dia bisa berevolusi itu iman percaya tadi menjadi suatu kekuatan untuk menerima apapun jawaban Allah. Nggak ada orang percaya itu jadi kecewa, itu nggak ada. Ya mungkin gampang suruh mempercayai, sana nggak pernah dikecewakan orang. Yang benar semua kita pasti pernah dikecewakan sama orang. Pengkhianatan adalah bagian daripada kehidupan. Tapi kalau kita memilih untuk tidak mempercayai lagi, itu pilihanmu sendiri. Saya memilih untuk menjadi believer, orang percaya. Artinya saya juga harus selalu mempercayai lagi. Setiap kali saya percayai lagi, saya kasih 100% lagi. Meskipun tetap harus tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular, tapi percaya tetap 100%. Saya tidak korting itu. Belajar mempercayai, sekalipun mempercayai manusia itu selalu beresiko tinggi. Kenapa? Lebih baik kita dikecewakan sama orang daripada seharusnya ada rancangan Tuhan nggak jadi karena kita nggak percaya. Saya mending di reset daripada saya luput potensi ilahi. Mari kita siap. Orang yang ikut Tuhan itu harus siap dikecewakan di dunia ini. Karena hatinya tidak mempan dengan roh kecewa. Karena dia seorang believer, orang percaya. Sampai kapanpun, amanah dari sorga adalah untuk dia mempercayai. Dan banyak perkara indah dari percaya. Percayalah. Dan banyak perkara luar biasa dari mempercayai. Percayalah akan hal itu. Hal itu tidak akan mengecewakan.
Puji Tuhan. 3 hal untuk menghindari kuburan iman. 1, tetap cari Tuhan. 2, perkatakan firman. 3, belajar percaya dan mempercayai. Jangan cari Kristus di kuburan ya. Apapun yang terjadi atau apapun yang telah terjadi di hidupmu, imanmu jangan mati. Ayo hidup lagi mulai saat teduh ini. Mari kita sekarang nyanyikan iman ini. Dan kata-kata ini bunyinya begini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita angkat tangan untuk menerima berkat Bapa yang baik atas kita semuanya. Makasih untuk saat teduh ini. Sampai saat teduh kemudian yang kami akan bertemu kembali. Tuhan Yesus, berkat-Mu selalu mengalir di tubuh, jiwa, roh kami. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan pengurapan dari Roh Kudus menyertai-Mu. Thank you.